Kita masuk yang berikutnya. Kita lihat. Ini ada surat Ar-Rum ayat 1 sampai 4. Allah berfirman Ta'ala Alif Lam Mim Ghuribatir Rum fi adnal ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin. Shadaqallahul azim. Ini ayat menarik, yes. Kalau tadi kita cerita Allah menceritakan tentang apa yang sudah terjadi. Nah, kali ini Allah menceritakan tentang apa yang akan terjadi. Nah, ini menarik ya, kawan. Nah, menariknya di mana? Mari kita lihat di sini. Di sini Allah nyatakan Ghuribatir Rum, bahwa Rum itu, saudara, kita lihat telah dikalahkan bangsa Romawi. Rum itu bangsa Romawi. Dulu ada dua kekaisaran yang berkuasa di dunia. Kekuasaan yaitu kekaisaran Romawi dan kekaisaran Persia. Nah, Allah di sini menceritakan dalam Al-Quran, Ghuribatir Rum, bangsa Romawi dikalahkan. Nah, di negeri terdekat. Allah sebutin tempatnya, fi adnal ard, nggak jauh-jauh kok dari Mekah, saudara. Tapi yang menarik, Allah kasih berita, wahum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Dan mereka itu bangsa Romawi setelah dikalahkan akan menang. Bahkan menariknya Allah nyatakan menangnya fi bid'i sinin, hanya beberapa tahun lagi. Masya Allah. Waktu ayat ini turun, saudara, bangsa Romawi baru dikalahkan oleh bangsa Persia. Jadi saat itu penduduk Mekah, termasuk kita punya Nabi alaihi salatu wassalam dan para sahabat, mendengar kabar akan terjadi perang besar antara kekaisaran Romawi dengan kekaisaran Persia. Nah, orang-orang musyrik di kota Mekah itu mendukung Persia. Nah, karena sama-sama musyrikun, sama-sama penyembah berhala, ada penyembah api, saudara. Pokoknya orang-orang kafir Quraisy itu berharap pokoknya Persia menang. Sedangkan Nabi dan para sahabatnya berharap Romawi yang menang. Saudara, nah, ini bukan lagi taruh-taruhan bola ini ya. Nah, kenapa Nabi berharap dan para sahabat supaya Romawi menang? Karena Romawi saat itu mereka itu ahlul kitab. Paling tidak ada kesamaan-kesamaan ajaran yang mereka gunakan dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi. Ada harapan biar Romawi yang menang. Jangan sampai Persia yang menang. Dan apalagi saat itu dikenal Persia ini, wah, untung luar biasa. Kalau sudah menguasai satu wilayah. Nah, singkat cerita, saudara, Romawi kalah. Kalah Romawi, senangnya orang kafir Quraisy pesta di kota Mekah. Wah, pesta luar biasa, senang. Mereka datang ke patung-patung mereka, berhala mereka. Mereka menganggap ini udah pokoknya udah kemenangan mereka juga, ya, senang. Kemudian turun ini ayat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Allah kasih tahu Nabi, Ghuribatir Rum, bangsa Romawi memang sudah kalah. Fi adnal ard. Jadi dihembuskan dari negeri yang tak jauh, dekat. Cuman dikasih kabar Allah kepada Nabi, wahum min ba'da ghalabihim sayaghlibun. Dan Romawi ini setelah kekalahan mereka bakal menang. Dahsyatnya Allah kasih kabar fi bid'i sinin. Kalau disebut bid'i sinin itu antara 1 sampai 9 tahun. Enggak lebih dari 10 tahun. Mungkin 3 tahun, mungkin 7 tahun, mungkin 8 tahun. Fi bid'i sinin. Nabi sampaikan ini wahyu, saudara, kepada para sahabat, ya, dan didengar orang-orang kafir Quraisy. Nabi ditertawakan, ya, ikhwan. Muhammad ada-ada aja. Udah jelas-jelas Romawi kalah, masa patut berharap menang. Mana mungkin menang dalam waktu bid'i sinin? Ini Romawi ini kalah fatal, tentaranya banyak mati, hancur-hancuran. Nggak mungkin, dalam 10-20 tahun bisa menang lagi, nggak mungkin. Dia mesti membangun kekuatan lagi, mesti membangun persenjataannya lagi. Itu membutuhkan waktu puluhan tahun baru dia bisa menang lawan Persia. Mana mungkin bid'i sinin? Muhammad mimpi. Bohong, itu bukan wahyu, itu khayalannya Muhammad. Orang-orang kafir begitu ya. Tapi orang-orang beriman, amanna billah wa bima jaa anillah ala muradillah. Kami beriman kepada Allah. Kalau Allah kasih kabar seperti ini, pasti benar. Dan pasti Romawi menang. Hanya dalam bid'i sinin. Lalu apa yang terjadi? Mari kita lihat. Fakta sejarah.
Tahun 614 Miladia, Romawi kalah oleh Persia, lalu turun surat Ar-Rum ayat 1-4 yang tadi kita baca, yang menginformasikan bahwasanya Romawi akan menang dalam beberapa tahun ke depan, antara 1 sampai 9 tahun. Kemudian di tahun 622 Miladia, berarti berapa tahun? 8. Terjadi lagi perang antara Romawi Persia, cuma 8 tahun. Dan faktanya kali ini Romawi menang besar atas Persia. Subhanallah. Jadi setelah ayat itu turun, 8 tahun kemudian terjadi kemenangan Romawi mengalahkan Persia, persis seperti yang Allah beritakan. Subhanallah. Ini bukti kalau Al-Quran karangan manusia, kalau Al-Quran buatan seorang manusia yang bernama Muhammad, bagaimana bisa tahu Romawi bakal menang hanya dalam beberapa tahun ke depan? Dengan yakin, nggak pakai kira-kira lagi ngomongnya. Ini duga-duga, kira-kira enggak. Dipastikan menang. Saudara, kenapa Al-Quran bisa memastikan? Karena Al-Quran datang dari Allah yang Maha Agung. Allah yang bisa memastikan segala sesuatu. Dan Allah Maha tahu kalau Romawi pasti akan menang setelah kekalahannya. Alhamdulillah. Nah, ini bukan ramalan atau prediksi Al-Quran. Jangan nanti bilang ini ramalan Al-Quran. Al-Quran bukan kitab ramalan. Allah itu bukan peramal. Allah itu Tuhan pencipta alam semesta dan yang menentukan takdir kita semua, saudara. Dan ini juga bukan ramalan Al-Quran atau prediksi, bukan. Ramalan bisa benar, bisa salah. Prediksi bisa benar, bisa salah. Ini merupakan mukjizat kebenaran Al-Quran. Nah, ini yang disebut mukjizat ilmiah. Al-Quran bicara tentang sesuatu yang akan terjadi. Ternyata hanya beberapa tahun ke depan terjadi persis seperti diberitakan Al-Quran. Nah, inilah salah satu mukjizat ilmiah Al-Quranul Karim. Sampai di sini jelas? Jelas? Nah, jadi saya mau tanya, berarti Al-Quran itu karangan manusia atau datang dari Allah? Datang dari Nabi atau datang dari Allah? Yakin? Percaya? Beriman? Indah tidak Al-Quran? Ayo semua saya tanya, indah tidak Al-Quran? Hebat tidak Al-Quran? Dahsyat tidak Al-Quran? Berita Al-Quran akurat tidak? Berita yang disampaikan benar tidak? Alhamdulillah. Tadi soal kota Iram, Al-Quran bicara masa lalu. Lalu ada kota Iram, begini. Akhirnya terbukti. Nah, terbuktinya di tahun 1800-an, 1900-an. Lalu ini enggak, Al-Quran cerita apa yang bakal datang besok, yang akan terjadi. Hanya dalam 8 tahun langsung terbukti. Inilah kedahsyatan Al-Quranul Karim. Yang begini-gini perlu kita sampaikan kepada seluruh umat Islam, bahkan kepada orang kafir, saudara. Kenapa? Karena tidak sedikit orang-orang kafir juga mencari kebenaran. Ada orang-orang kafir yang pengen cari mana sih agama yang benar. Nah, keajaiban Al-Quran semacam ini sampaikan ke orang kafir biar mereka tahu. Ini loh Al-Quran. Kalau Al-Quran buatan Muhammad, mana mungkin ada ayat begini. Kalau Al-Quran buatan manusia, mana bisa dia tahu tentang kota Iram dan seterusnya. Sampaikan. Karena tidak sedikit orang-orang kafir setelah tahu mukjizat Al-Quran, mereka berbondong-bondong masuk ke dalam ajaran Islam. Maka itu pelajaran mukjizat ilmiah Al-Quran menjadi pelajaran yang harus dipelajari di pondok pesantren markas syariat ini, supaya nanti santri-santri markas syariat harus sudah lulus, yang punya pesantren, punya majelis, yang ngajar di sana kemari, bisa menyampaikan dalam dakwah ini kepada umat. Nih hebatnya Al-Quran, nih dahsyatnya Al-Quran, nih indahnya Al-Quran, nih agungnya Al-Quran. Nah, jadi jangan Al-Quran dibuat olok-olok dalam ceramah, jangan. Ceramah yang serius, sampaikan, ini loh Al-Quran. Nah, ini kita baru bahas 2, nanti akan kita teruskan. Ada puluhan mukjizat Al-Quran, baik dalam ilmu biologi, ilmu geografi, ilmu astronomi. Nah, nanti akan kita pelajari. Insya Allah setelah slide nanti ini akan kita pelajari. Ini mukjizat ilmiah Al-Quran yang berkaitan dengan astronomi. Nah, jadi ini dulu kita beresin mukjizat ilmiah Al-Quran. Kalau ini udah selesai, baru kita masuk ke buku ini. Insya Allah di sini saya tulis ada 1001 isyarat ilmiah Al-Quran
yang bisa kita pelajari. Nah, fungsinya apa? Supaya lebih meyakinkan kita tentang Al-Quran, supaya kita lebih percaya kepada Al-Quran. Sebetulnya Al-Quran nggak butuh pembuktian ilmiah, enggak. Al-Quran tanpa pembuktian ilmiah sudah pasti benar. Karena Al-Quran bukan buku ilmiah, bukan. Justru penemuan ilmiah yang butuh pengakuan dari Al-Quran. Nah, jangan dibalik. Tapi kita sebagai manusia, banyak yang lemah iman, memang perlu pembuktian. Bukan Al-Quran yang butuh pembuktian. Kitanya nih perlu pembuktian. Bahwa Al-Quran itu benar. Al-Quran itu lurus. Al-Quran itu tidak pernah meleset. Apalagi orang kafir yang kita mau perkenalkan Al-Quran. Mereka butuh. Oh, Anda mau ajak saya masuk Islam. Oh, Anda pengen saya percaya Al-Quran. Buktiin dong. Mana Al-Quran hebatnya. Mana ajaibnya. Mana keagungannya. Mana kebenarannya. Pelajaran mukjizat ilmiah Al-Quran ini akan membekali kita dengan puluhan bahkan ratusan ayat yang bisa kita sampaikan kepada orang-orang Islam, bahkan kepada orang kafir sekalipun, untuk membuktikan kepada mereka betapa indah, agung dan mulianya Al-Quranul Karim. Alhamdulillah. Nah, sekarang pertanyaan. Ayo semua, sekarang pertanyaan. Tahun berapa terjadi perang antara Romawi dan Persia waktu di zaman Nabi pertama kalinya? Ayo. Belakang. 614 miladi. Bagus. Baik, berikutnya. Berapa tahun kemudian terjadi perang lagi antara Romawi dan Persia? Paling pojok. Berapa? Ya, berapa tahun kemudian itu? Pertanyaannya berapa tahun? 8 tahun. Baik, pertama kali perang Romawi dan Persia, siapa yang menang? Jawabnya rame-rame. Persia yang menang. 8 tahun kemudian siapa yang menang? Sebelum kejadian ada beritanya tidak kemenangan Romawi? Di mana? Kok Al-Quran tahu? Kok Al-Quran tahu? Karena datang dari Alhamdulillah. Sekian pelajaran kita hari ini. Cukup karena sudah 5:30 pelajaran kita. Yang pertama 45 menit, yang kedua 45 menit. 5:30 sudah cukup karena Anda harus siap-siap mau buka puasa. Insyaallah nanti bertemu lagi jam 8. Dan kita jam 8 sudah selesai itu zikirnya apa segala macam, jangan ditunda sudah. Nah, jadi jam 8 sudah selesai, kita langsung belajar. Nah, malam nanti pelajaran Sapul Hikam sama pelajaran As. Semua ada. Bisa.